Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, sampah plastik kini menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali di Malang. Malang pun kini telah menjadi salah satu kota darurat sampah. Untuk meminimalisir kerusakan pada bumi karena efek karbon dioksida, tim EcoFriends membuat penelitian terkait mengungkap perubahan pola konsumsi terhadap manajemen sampah makanan di era pasca pandemi COVID-19 sebagai strategi mitigasi perubahan iklim. Jadi penelitian kami itu tentang sampah makanan, karena sampah makanan itu berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Maka dari itu kita meneliti tentang pola konsumsi rumah tangga serta manajemen sampah makanan yang ada di Kota Malang. Karena Kota Malang sendiri ini menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai kota darurat sampah karena menghasilkan sampah makanan yang cukup besar hingga 600 sampai 700 ton per harinya. Penelitian kami ini sangat penting karena yang kita ketahui sendiri bahwa Kota Malang itu sendiri sudah dijuluki sebagai kota darurat sampah. Dengan begitu, dengan adanya penelitian ini, kami bisa merekomendasikan kepada pemerintah terkait bagaimana sih cara untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada bumi, khususnya terkait strategi mitigasi perubahan iklim itu sendiri. Karena dari sampah itu sendiri kan mampu menghasilkan karbon dioksida yang sama-sama kita ketahui karbon dioksida tersebut mampu merusak lapisan ozon hingga nantinya semakin lama bumi kita akan semakin panas akibat adanya perubahan iklim tersebut. Oke, kenapa dari tim EcoFriends ini memiliki keunggulan dibandingkan tim lain? Karena kita tidak hanya terfokus pada penelitian terkait sampah makanan sekaligus manajemennya, tapi kita juga merumuskan strategi khususnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat serta apa yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang terpenting kita alhamdulillah kemarin juga telah melakukan pelatihan sebagai upaya untuk peningkatan manajemen sampah makanan sekaligus penambahan dari ekologi literasi dari masyarakat khususnya dalam pengolahan sampah itu sendiri. Jadi insya Allah siap menjemput gold. Limbah rumah tangga khususnya deterjen terus bertambah dari waktu ke waktu. Akumulasi limbah tersebut dapat mencemari lingkungan perairan karena memiliki senyawa fosfat yang dapat memicu peristiwa ledakan populasi fitoplankton pada perairan yang dapat menimbulkan masalah rasa dan bau sehingga mengganggu kualitas air. Hal inilah yang melatar belakangi tim Teman Bumi untuk membuat inovasi sabun cuci ramah lingkungan dengan berbahan dasar cangkang kerang lokan. Kenapa PKM ini penting untuk dilakukan? Ini biar bisa memotivasi khususnya pengusaha yang di bidang deterjen agar menciptakan deterjen yang ramah lingkungan sehingga bisa menguntungkan bagi pengusaha laundry maupun juga menguntungkan bagi lingkungan. Kami memiliki keunggulan 9-in-1 sebagai antibakteri, anti karat, anti redeposisi, biodegradable, brightener, fabric protector, skin sensitive friendly, dan stain remover. Yang pertama, kami memiliki total surfaktan yang lebih rendah dibandingkan deterjen yang ada di pasaran. Ini sudah diuji laboratorium seperti itu. Aman, lebih rendah sesuai SNI, lebih rendah daripada deterjen yang lainnya. Jadi aman untuk diedarkan dan juga aman untuk lingkungan seperti itu. Oke, untuk potensi produk kami di sini untuk potensinya kami optimis ya. Produk kami bisa lebih besar, bahkan mengalahkan deterjen-deterjen yang beredar sekarang. Kemudian untuk kedepannya lagi, insya Allah kami juga ingin membuat rumah produksi lebih besar lagi, lebih menginfluence orang untuk memakai produk deterjen yang ramah lingkungan. Mulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965, dan setelah itu selesai
tahun 1974. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus. Yang utama adalah fokus, jangan sampai ke berpikiran yang lain. Pemirsa, Guru Besar Bidang Ilmu Geofisika, Kebencanaan dan Sumber Daya Alam UB, Profesor Adi Susilo menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang memicu hancurnya ribuan bangunan, termasuk rumah warga akibat bencana gempa bumi Cianjur. Salah satunya dikarenakan daerah Cianjur memiliki struktur tanah yang kurang terkonsolidasi dan memiliki batuan, sehingga saat terjadi gempa bumi, maka efek yang ditimbulkan lebih besar. Ya itu makanya kalau ada itu berarti kan sebetulnya sudah sejarahnya itu sudah ada dan mestinya itu sudah ada daerah mana saja yang langganan rusak itu juga sudah ada. Dan biasanya itu akan ya rusak itu ya daerah-daerah itu gitu Pak. Jadi tidak berubah. Mereka mengatakan begitu rusak nggak punya tempat yang lain lagi ya bangun di situ lagi lah ya itu nanti akan kena lagi. Ini persis kasus yang dulu yang kita datangi di daerah selatan sana, namanya daerah Wirotaman, Ampel Gading, daerah Supanyar itu juga begitu. Orangnya itu masih ingat saya, ya wong saya dari sana, katanya tahun 2000 dulu itu besar, gempa besar, ya gempa lah itu, rumahnya itu ambruk rusak. Tahun 2021 rumahnya rusak lagi, ambruk lagi. Terus saya lihat, loh, nah ini kan ada patahan, ada sebuah garis rekaan begitu yang nabrak rumah dia. Dulu juga dibangun di situ, lah itulah. Terus saya langsung ngomong di situ, Pak, namanya Pak Bagio itu. Pak Bagus atau Pak Bagio itu. Pak, menawi niki saged mboten niki ternyata digeser riko griyane nek bangun malih. Oh nggih Pak, niku tasik tanah kula kok. Masih kebun salah. Dan sekarang alhamdulillah digeser. Dan mudah-mudahan aja tidak terjadi sesuatu. Jadi katanya anak-anak ini yang penelitian ke sana, ya Pak sudah digeser agak jauh dari garis tersebut. Garis tersebut sampai sekarang yang ada di balai desa itu juga masih ada. Itu ada sebetulnya garis patahan. Yang rusak itu adalah sepanjang garis itu. Ya. Nah itu seperti Cianjur pun itu juga begitu, mesti akan menggaris Pak kalau patahan darat itu. Pemirsa, 12 April 2022 lalu menjadi momen bersejarah dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. DPR RI akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS setelah 10 tahun diusulkan oleh Komnas Perempuan dan diperjuangkan oleh berbagai peneliti dan aktivis. Perjalanan panjang telah ditempuh dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual, diawali dari tahun 2012 di mana Komnas Perempuan mengusulkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Acara ini diadakan sebagai bentuk sosialisasi terhadap undang-undang penanganan kekerasan seksual. Karena undang-undang TPKS ini, tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan undang-undang yang baru. Jadi baru disahkan itu di 12 Mei tahun 2022 ini. Sehingga acara ini sebagai bentuk sosialisasi terhadap undang-undang tersebut. Baik, jadi karena ini adalah undang-undang yang sifatnya baru ya. Jadi memang tidak hanya masyarakat, karena acara ini juga selain diundang adalah sivitas akademika di UB, tapi juga mengundang secara umum, sehingga memang acara ini ditujukan untuk sosialisasi supaya apa sih aturan-aturan yang baru terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu yang memang poin inti dari kegiatan hari ini. Para akademisi via UB memandang pentingnya melakukan kajian tentang dukungan Desa Kemiren terhadap Geopark Ijen. Peneliti juga berusaha menilai sejauh mana efektivitas koordinasi dan kolaborasi serta integrasi pengembangan kawasan Geopark, khususnya Desa Kemiren sebagai culture site. Dalam pengembangan kawasan ini, seluruh stakeholder memiliki kontribusi dalam pelestarian lingkungan dan budaya setempat.
pertama bahwa ada prekondisi bahwa di masyarakat gitu ya, sebelum adanya geopark Ijen ataupun culture site ini, saya kira masyarakat setempat sudah secara secara alami indigenous innovation lah, ya, inovasi lokal, ya, dia memasarkan tradisi-tradisi mereka menjadi menjadi tujuan atau event pariwisata, misalnya tari gandrung misalnya, ya, ataupun budaya-budaya yang lain termasuk batik lokal dan juga ini rumah-rumah adat misalnya mulai dikembangkan. Nah dari situ saya kira ada prakondisi yang kemudian masyarakat memandang dengan adanya program pengembangan geopark Ijen dengan culture site yang ada di Desa Kemiren ini, mereka memandang ada manfaat yang akan diperoleh. Nah, dengan prekondisi semacam ini dan didukung oleh resources yang sudah ada sejauh ini, gitu ya, saya kira menjadi kondisi pendukung lah untuk melakukan pengembangan wisata ini. Ditambah model kolaboratif prosesnya tadi. Ya, antara satu aktor dengan aktor yang lain, saya katakan misalnya pemerintah desa dengan tokoh adat, termasuk dengan para kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, dan juga pemerintah Kabupaten Banyuwangi, gitu ya, membangun trust atau trust building. Nah, atas dasar itu saya kira proses kolaboratifnya sudah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua komponen prosesnya adalah diskusi atau dialog rutin atau dialog secara berkelanjutan antara mereka yang ada di dalam di dalam tim, ya, termasuk Pokdarwis, Karang Taruna, dan pemerintah daerah maupun pemerintah desa, dan itu aktor-aktor yang lain juga terlibat dalam dialog. Nah, kesadaran tentang hasil awal, misalnya sekarang ini homestay lebih banyak laku di sana. Karena dengan kemasan rumah adat dan lain sebagainya. Nah, itu kesadaran itulah saya kira membangun kebersamaan dalam konteks kolaborasi untuk pengembangan wisata ini terjadi di sana. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kreativitas dalam produk intelektual mahasiswa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia mewadahi kreativitas dalam produk intelektual para mahasiswa se-Indonesia dengan menggelar Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-25. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat siap menjawab tantangan kebutuhan zaman melalui riset dan inovasi secara arif. Kali ini dari Universitas Brawijaya kita mengirimkan 32 tim yang lolos ke PIMNAS.
Jadi semoga malam ini kita kansnya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, kita bisa optimis ya, bisa meraih juara. Kita punya sejarah yang cukup panjang, 6 kali juara PIMNAS, 3 kali juara PIMNAS berturut-turut, dan untuk tahun ini kans kita 50-50, artinya mulai dari peringkat 1 sampai peringkat 4 semuanya punya peluang, dan kita optimis itu. Persiapan kita mulai dari Desember 2021 luar biasa, mulai dari persiapan 1.500 proposal, kemudian sampai dengan kita review internal, kita pendampingan internal, sampai mengirimkan 400-an proposal ke Dikti, kemudian meloloskan 51 proposal yang lolos pendanaan, kemudian sampai dengan terakhir kita lolos 32 tim untuk semua bidang di PIMNAS 2022 ini, dan kita optimis kita akan berbuat banyak dan maksimal untuk tahun ini. Tim Edaction berhasil mendapatkan juara 1 kategori presentasi dan juara 2 kategori poster dalam ajang kompetisi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-35 yang dilaksanakan di UMM Malang. Tim yang berjumlah 5 orang ini membuat alat preventif hipertensi dan hiperkolesterolemia bagi penderita stroke terintegrasi dengan Internet of Things dengan klasifikasi metode machine learning. Judul dari PKM kami adalah alat preventif hipertensi dan hiperkolesterolemia bagi penderita stroke terintegrasi Internet of Things dengan klasifikasi metode machine learning. Jadi dalam pembuatan alat ini kita dibantu juga oleh dosen pembimbing kita, Ibu Insinyur Rosa Ada, Magister Teknik, yang memberikan semangat dan juga motivasi untuk kita semua. Jadi payah kita terbayarkan dari tiap hari latihan, review, terus kemudian revisi, cari literatur, udah sebanding dengan usaha kita. Alhamdulillah ini sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan setiap hari. Hampir 1 bulan kita setiap hari latihan, setiap sore sampai malam, dan terbayarkan dengan 2 juara, 2 medali, yaitu medali emas dan medali perak. Selanjutnya lagi kita akan melakukan suatu penelitian lagi sebelum kita memasarkannya kepada masyarakat luas, di mana kita berharap alat kita tadi akan membantu para pasien-pasien stroke maupun yang belum terkena stroke untuk dapat menghindari penyakit stroke itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Malang mengadakan kegiatan kampanye kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wiyanto Wijoyo, daerah Kabupaten Malang menghadapi masalah besar dalam bidang kesehatan di saat ini, seperti meningkatnya angka penyakit tidak menular dan munculnya kembali penyakit-penyakit yang sudah berhasil diatasi sebelumnya. Saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan besar, yakni masalah kesehatan triple burden, yakni 1. Masih adanya penyakit infeksi, 2. Yaitu meningkatnya penyakit yang tidak menular, dan yang ketiga adalah munculnya kembali penyakit-penyakit yang seharusnya sudah berhasil teratasi. Diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemasyarakatan Germas merupakan satu upaya untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan triple burden serta berpotensi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui gerakan masyarakat hidup sehat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa
informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.